Shalom semuanya. Begitu sukacita bisa berjumpa dengan saudara kembali pada pagi hari ini. Saya percaya saudara akan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya di dalam ibadah pada pagi hari ini ada sukacita yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bash. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala bash. Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala bashikila bo. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bash. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami, Kau melindungi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersatukan hati kami Tuhan, untuk mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dari kota ke kota, desa ke desa, bahkan seluruh Tuhan Indonesia Tuhan akan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan Tuhan pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden kami Tuhan Pak Jokowi Tuhan, bahkan wakilnya, jajaran yang tertinggi sampai terendah. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka, baik dalam kesehatannya mereka Tuhan. Bahkan Engkau akan mencurahkan Tuhan roh hikmat dan pengertian yang ilahi. Berikan pewahyuan yang baru Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan pemimpin Tuhan rohani kami Tuhan. Mulai Tuhan dari gembala sidang kami Tuhan Pak Niko beserta 4 wakilnya, bahkan rayon 1I Tuhan, karayon kami Tuhan Pak Heron, Pak David, gembala cabang dan ranting, bahkan Bapak rohani kami di tempat ini Pak Edwin, beserta keluarga besar setiap hamba-hamba-Mu. Engkau memberikan kesehatan yang baik, Engkau berikan panjang umur, Engkau berikan Tuhan otoritas Tuhan daripada Engkau berikan pewahyuan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, akan ada penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir akan dialami Tuhan oleh hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Kemanapun Tuhan setiap hamba-hamba-Mu pergi, hanya nama-Mu Tuhan dimuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan GBI Pantai Permata, Jemaat Jehovah Jireh Batang, setiap pengerja-Mu, setiap jemaat-Mu yang telah Engkau Tuhan tanamkan Tuhan di wadah ini ya Bapa. Engkau memperkuat Tuhan setiap iman-iman anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau selalu memberikan kehausan, kerinduan Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Biarlah setiap mereka Tuhan selalu memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Selalu setia Tuhan menantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan Tuhan kesehatan yang baik, pelayanan yang baik, bahkan bisnis usaha pekerjaan yang baik bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, akan ada pemulihan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami mau perkatakan untuk COVID-19, diamlah dan tenanglah. Dan kami percaya masa sulit ini akan secepatnya berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami Tuhan bisa beraktivitas kembali. Kami bisa Tuhan beribadah bersama-sama. Kami bisa Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Tuhan setiap kami Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau perkatakan, biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Abah, beracara Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yesus, Engkau yang lemah lembut, penuhi hati kami dengan kasih-Mu.
rencanamu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ternyatakan bagi setiap kami. Bila kami izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mulai dari awal. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau sanggup menggenapi Tuhan janji-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkaya berkuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terima Tuhan segala berkat yang terbaik Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita sama-sama persatukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shikilalalalala barata kalabasha kalabarata kalabasha kalabashi. Shikilalalalala barata kalabarata kalabasha kalalala barata kalabashi kilabarata kalabashe. Shakalalala barata kalabarata kalabasha kalalala barata kalabo. Shakalalala barata kalabarata kalaba. Kami haus kepada Engkau, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau melingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan setiap kami Tuhan, dan membawa kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya,
apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa?
Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya. Kita akan sama-sama untuk memuji muliakan Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Bukan seperti biasa, tapi pada pagi hari ini kita benar-benar semangat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita mulai dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorai tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo gerakan badan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya.
Saya percaya saudara pasti antusias, amin. Kita sama-sama berdiam diri untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita pejamkan mata kita untuk menyembah Tuhan. Shakalala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala bashe. Shikilala barata kala bo. Shakalala barata kala bashikila barata kala bo. Shakala bashiwo. Jadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagi
Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Biarlah basyakara pasti kira masyande. Haleluya. Inayara pasti kina marela moras. Kina streda pasti kina masyando. Oh Yesus, terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus, kami mengasihimu, kami menyayangimu Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya. Aba Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan, bahwa sampai saat ini kami masih boleh diberi nafas kehidupan. Kami masih boleh melayani Tuhan melalui pelayanan yang Kau izinkan dari tempat ini. Terima kasih Aba Bapa. Kami percaya kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, tidak lain dan tidak bukan karena Engkau selalu ingin memberkati kami. Aba Bapa, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini. Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga mereka mengerti, memahami pewahyuan yang tersembunyi, pengenalan tentang kebenaran, dan mereka boleh diperbaharui secara total bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu. Urapi bibir mulut hamba. Roh Kudus berkata-katalah, biarlah hanya isi hati Tuhan saja yang disampaikan. Bahkan Roh Kudus kiranya bukakan pintu selebar-lebarnya tentang pengenalan akan Kristus, sehingga banyak yang mengenal Kristus Yesus, dan bahkan mereka akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk diberkati melalui kebenaran firman. Berbicaralah Abah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Sebagai orang percaya yang siap kenal firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Musik boleh kembali tempatnya masing-masing. Puji Tuhan. Hari-hari ini saya melihat televisi dan saya lihat tren daripada kehidupan masyarakat sekarang sudah mulai bergeser, perlahan tapi pasti. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, saya lihat bahwa ada pergeseran ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kalau sebelumnya banyak yang takut sakit, banyak yang takut mengalami kematian, ya. Dan bahkan saya dengar khusus para wanita banyak yang takut gemuk, ya, karena dikurung, ya, disuruh makan tidur, dan mereka takut kehilangan kecantikan mereka. Ya. Dan sekarang trennya bergeser, orang sudah tidak lagi takut dengan COVID, saya lihat. Kita bisa lihat bahwa ketika larangan mudik dicanangkan oleh pemerintah, kenyataannya masih banyak orang yang ingin mudik dan tidak peduli dengan resiko apapun yang terjadi. Yang terpenting, kalau saya waktu ingat dulu masih kecil dengar nenek saya ngomong, mangan sing penting ngumpul. Makan tidak makan yang penting ngumpul, ya. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak begitu lagi takut terhadap COVID-19, bahkan resiko yang dihadapi sekalipun itu adalah kematian. Mereka lebih berusaha untuk menjalankan visi misi mereka yang mereka anggap itu yang paling tepat. Bahkan para
alat transportasi, para pengemudi juga berlomba-lomba untuk membantu para pemudik ini bisa lewat dengan alasan ekonomi. Jadi ketakutan yang diawali dengan ketakutan sakit penyakit dan kematian, sekarang lebih bergeser kepada ketakutan tidak bisa makan. Alasannya adalah perut. Alasannya adalah saya harus memberi makan keluarga saya. Ternyata rasa lapar lebih menakutkan daripada kematian. Saya kira kejadian ini wajar-wajar saja. Karena di awal April saya sudah membawakan firman Tuhan bahwa tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya di dalam Tuhan. Waktu itu saya sampaikan tentang Bahtera Nuh, kapal Nuh. Ya. Kalaupun kita bersembunyi sampai kapan? Karena memang sampai hari ini penyakit ini masih belum ada obatnya. Akhirnya pemerintah juga mulai merubah strategi, yaitu dengan temanya adalah berdamai dengan COVID-19. Kita harus berdamai dengan COVID-19. Dalam khotbah di awal April, saya katakan bahwa kita tidak perlu takut, yang perlu adalah iman, hikmat, dan tindakan. Dan ternyata sekarang kita sudah melihat ada pergeseran ketakutan, ada pembelajaran bahwa ketakutan yang berlebihan akan mematikan diri kita sendiri. Yang terpenting adalah social distance, lalu kita mulai menjaga tubuh kita, kesehatan kita, dan bahkan menjaga pola makan kita, istirahat kita, dan juga sesering mungkin kita cuci tangan dengan hand sanitizer. Yang terpenting adalah kesehatan dan kebersihan. Masalah akan selalu ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi masalah itu. Nah, saya juga kemarin lihat, lucu sekali, di kompleks saya banyak sekali orang tua kalau sudah jam 9 pagi, ya mulai jam 9 pagi sampai jam 10, banyak sekali orang tua itu berjemur di jalan-jalan. Jadi itu seperti kejadian waktu saya masih di Jakarta, kalau saya ke puncak, banyak sekali orang berjejer mengatakan villa. Nah itu sama. Jadi waktu saya ke kompleks, saya lihat banyak sekali orang tua berjejer hanya berjemur. Mereka menganggap bahwa dengan berjemur, virusnya mati. Saya rasa mungkin malah bukan virusnya mati. Orang tua itu bisa dehidrasi dan akhirnya mati. Ya, saya juga nggak tahu itu hikmat dari mana, tapi yang jelas banyak sekali ketakutan-ketakutan yang mungkin masih belum bergeser dan mungkin masih ada yang sudah bergeser. Tapi yang jelas, dalam menghadapi pandemi ini banyak sekali dari kita, baik orang percaya, setengah percaya, dan yang bukan percaya dalam ketakutan. Saya ulang lagi, ada 3 golongan yang saya golongkan. Baik orang percaya, yang setengah percaya, dan bahkan yang bukan percaya. Karena ada juga orang yang percaya setengah-setengah. Itu yang disebut dalam Alkitab suam-suam kuku. Tapi yang jelas, apapun golongannya, apapun kelompoknya, sampai hari ini masih ada dalam ketakutan. Nah, untuk itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Saya dapatkan 3 hari yang lalu dan saya bingung merancangnya, saya bingung mendesain daripada kerangka khotbahnya, karena tidak mudah untuk dibawakan. Tapi setelah akhirnya saya dituntun oleh Roh Kudus, saya berhasil membuat kerangka khotbah yang bisa mudah dimengerti. Puji Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu tema khotbah hari ini adalah pilihlah Yesus. Emang sekarang ini semua orang dalam ketakutan. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ketakutan itu adalah dosa?
Alkitab mengatakan bahwa tempat daripada penakut itu ada di neraka. Kita buka Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ketika kita melihat bahwa lautan api yang menyala-nyala dan belerang, itu berbicara tentang neraka. Itu berbicara tentang neraka. Dan dikatakan di sini bahwa kelompok orang-orang penakut tempatnya ada di neraka. Ada pepatah mengatakan, lebih baik kita merasakan surga sebelum kita ke surga, daripada kita merasakan neraka sebelum kita masuk neraka. Kalau saya boleh sarankan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk memilih, saya sarankan jangan pilih neraka. Kita harus pilih surga. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana tentang kondisi surga yang sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab? Roma 14 ayat 17. Kita tidak mau jadi penakut, kita tidak mau masuk neraka, kita harus pilih surga selagi ada waktu. Dan inilah yang dikatakan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita mulai memilih, kita dihadapkan dalam pilihan, Anda mau pilih surga atau neraka, tentunya kita akan jawab, saya pilih surga, Pak. Kecuali ada yang mau pilih neraka, saya tidak tahu. Tapi kalau saya dan jemaat di tempat ini, kita sama-sama percaya, kita pilih yang namanya sorga, yang namanya kerajaan Allah. Di kerajaan Allah tidak ada yang namanya lautan api. Tidak ada penyiksaan, tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan. Tapi kerajaan Allah berbicara tentang 3 hal. Pertama adalah kebenaran, kedua adalah damai sejahtera, dan ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan kupas supaya kita mengerti bagaimana caranya kita menjadi warga negara sorgawi, warga negara kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak lagi penakut. Kita bukan lagi penakut. Tapi, kita sudah termaterai menjadi warga negara kerajaan sorga. Caranya jelas. Yang pertama adalah berbicara tentang kebenaran. Kebenaran berbeda dengan kebaikan. Banyak sekali ajaran di luar sana yang mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi, kebaikan tidak menjamin seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saya dengar beberapa pengajaran bahwa orang masuk surga harus berbuat baik. Saya kira itu statement yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Ya. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa untuk masuk surga harus ada dalam kebaikan. Tapi Alkitab mengatakan untuk masuk surga harus ada dalam kebenaran. Kebaikan dan kebenaran, saya kira saudara. Mungkin saudara kandung 11-12. Ada orang mengatakan, oh kita harus baik, kita harus punya kasih, kita harus lemah lembut. Yes, saya setuju. Tapi pertanyaan inti adalah, apakah kebaikan itu adalah kebenaran? Saya percaya kita semua pernah mendengar kisah Robin Hood. Ya. Tapi bukan kisah yang ahli panah. Beda.
Robin Hood memang ahli panah, tapi bukan kisah ahli panah yang saya bicarakan adalah begini. Ya. Ketika Robin Hood mulai memanah di satu turnamen, dia taruh itu buah apel di atas kepala, dia panah, buah apelnya kena. Lalu dia bilang, saya Robin Hood. I am Robin Hood. Lalu dari Amerika datang, dia juga membawa panah. Dia bilang, coba kamu pegang buah semangka di hati kamu, di depan dada kamu. Dia panah, kena juga tanpa menembus. Lalu dia bilang, I am Stanley from America. Tiba-tiba datang dari Indonesia, dia bawa panah. Dia juga ahli memanah, khususnya memanah ikan. Dia bilang, oke, sekarang saya mau kamu taruh buah jeruk di atas kepala kamu. Begitu dia panah, ternyata orang Indonesia ini tidak kena buah jeruknya, tetapi kena orangnya. Dan dia katakan, I am sorry. Jadi beda kisahnya. Robin Hood terkenal dengan pemanah. Dia jago memanah, dia merampok, dia dapat uang, dia bagikan uangnya. Robin Hood berbuat kebaikan, tetapi tidak dalam kebenaran. Begitu juga Zorro. Ya, kisah Zorro, kalau dulu masih kecil saya suka banget tuh. Pakai topeng-topengan dibikin gitu ya. Wah, Zorro main pedang-pedangan dari kayu. Saya nggak tahu bahwa itu figur yang kurang baik gitu ya. Tapi terkesannya baik. Kenapa? Dia merampok untuk membagikan uangnya kepada orang miskin. Kisah Robin Hood dan Zorro adalah kebaikan. Membagikan berkat kepada orang yang membutuhkan. Tetapi tidak dalam kebenaran. Jadi saya kurang setuju kalau orang mengatakan bahwa dengan melakukan kebaikan kita pasti masuk surga. Dalam kisah nyata, dalam kehidupan nyata, apakah bisa bandar narkoba yang membangun sebuah panti asuhan akan masuk surga? Apakah bisa seorang mucikari yang membangun panti jompo masuk surga? Mereka melakukan kebaikan, tapi tidak dalam kebenaran. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana Pak kita mengerti tentang kebenaran ini, persoalan kebenaran? Dalam Alkitab tertulis, ada satu pribadi yang adalah kebenaran. Siapa Pak? Apakah manusia? Ya. Manusia Kristus, tapi bukan manusia biasa. Karena manusia biasa sudah berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi ada satu pribadi yang tidak berdosa. Yohanes, salah satu murid Yesus yang sangat-sangat dikasihi Yesus. Dan satu-satunya murid Yesus yang ada di kaki dia pada saat dia disalib. Di 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan begini. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dia katakan seperti ini. Dan kamu tahu bahwa ia, huruf besar, telah menyatakan dirinya, huruf besarnya, supaya ia, huruf besar, menghapus segala dosa, dan di dalam dia, huruf besar, tidak ada dosa. Di dalam dia, ada satu pribadi yang disebut dia di sini dengan huruf besar, tidak ada dosa. Ini kata Yohanes. Dan kita tahu bahwa rasul-rasul pada zaman itu dipimpin oleh Petrus. Petrus juga mengatakan hal yang sama. 1 Petrus 2 ayat 22. Dikatakan begini sama Petrus. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia, huruf besar, tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ditegaskan di sini tidak ada dosa dan tidak ada tipuan. Kebenaran. Dan bahkan
rasul terakhir yang dipilih untuk memimpin Gentiles atau non-Yahudi, yaitu Paulus, juga mengatakan hal yang sama. 2 Korintus 5 ayat 21. Paulus berkata begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yohanes, Petrus, dan Paulus membicarakan satu pribadi yang sama. Siapakah dia? Dia adalah pribadi Yesus. Kok Bapak bisa analisa seperti itu? Oke, coba kita buka dulu ayatnya Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, katakan seorang pun, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kok bisa, Pak? Yesus itu kan manusia. Kok bisa? Yes, Yesus datang ke dunia ini dalam bentuk kedagingan, yaitu manusia. Tetapi jangan lupa, Yesus datang dalam manusia Kristus. Yesus lahir dari seorang perawan. Yesus lahir bukan karena hasrat biologis. Yesus lahir karena hasrat ilahi. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tahu dari mana, Pak? Karena tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Dia adalah bagaikan jembatan kita untuk datang kepada Bapa. Kok bisa? Karena dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak masuk di akal, Pak. Buktinya kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Di dalam kedagingan, di dalam kemanusiaan, ada kelahiran, ada kematian. Tetapi Yesus lahir dan mati di dalam kedagingannya, tapi dia tidak dikuasai oleh maut. Dia harus mati untuk mengalahkan maut. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga dia bangkit. Dan bahkan lebih daripada itu. Ketika dia bangkit, dia kunjungi murid-muridnya untuk menguatkan bahwa dia adalah manusia Kristus. Dia adalah Mesias yang ditulis kitab-kitab nabi. Dan dia adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi hukum Taurat. Dia datang untuk kita. Dia adalah hadiah terbaik dari surga, hadiah terindah dari surga. Dan ketika dia mulai menguatkan murid-muridnya, dia kuatkan murid-muridnya, supaya tidak ada yang takut lagi. Supaya tidak ada yang ragu lagi bahwa dia adalah Mesias. Dia akhirnya disaksikan banyak orang, banyak muridnya naik ke surga. Kalau yang saksikan satu orang mungkin kita tidak bisa percaya. Tapi kalau banyak orang berarti keterangannya sah. Banyak kitab-kitab lain yang mengatakan bahwa dia juga bangkit. Artinya memang dia benar-benar bangkit. Dan bahkan dia sekarang ada di surga. Balon diisi udara pasti akan mengembang. Balon diisi helium, gas helium, dia akan terbang. Besi yang digirinda dia akan putus. Anak paku yang diketuk palu akan menancap kepada bahannya, dasarnya. Artinya apa? Kalau Yesus yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut, dan naik ke surga disaksikan banyak orang,
Artinya, dia adalah orang benar. Tadi saya bilang, orang baik belum tentu masuk surga. Saya tidak setuju orang baik masuk surga. Tapi orang benar pasti masuk surga. Kenapa? Karena dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Tetapi dalam kebaikan belum tentu terkandung kebenaran. Ya, apalagi khususnya anak muda. Ketika mulai melirik calon pasangannya, sudah mulai menjadi baik. Ya. Yang tadinya malu-malu, lebih agresif. Yang tadinya gak suka pedas, tiba-tiba suka pedas. Yang tadinya gak suka ibadah, tiba-tiba suka ibadah. Kan gitu ya. Jadi kebaikan itu belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran pasti kebaikan. Karena kebenaran mengajarkan hal-hal yang benar. Dan itu mengandung kebaikan. Kalau Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, pastinya dia orang benar. Karena syarat untuk masuk surga harus dalam kebenaran. Dalam kemanusiaannya, dalam kedagingannya, dia bisa saja berbuat dosa. Dia bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi kita sudah lihat statementnya. Dia tidak mengenal dosa dan dia tidak ada dosa. Dia adalah benar dan dia adalah kebenaran itu. Jadi kebenaran itu adalah pribadi. Namanya Yesus. Ingat, jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah ikut orang. Karena tidak mungkin orang yang banyak hutangnya mengajarkan tentang bisnis yang sukses. Dan tidak mungkin orang yang matematikanya di bawah nilai 5 tiba-tiba jadi accounting public. Artinya, kalau sampai ada yang mengatakan bahwa ikut dengan aku masuk dalam kerajaan surga, pertanyaannya, apakah pribadi-pribadi itu adalah pribadi dalam kebenaran? Tapi kalau Yesus sudah terbukti bahwa pribadi ini mengalahkan maut dan naik ke surga. Pastikan kita pilih Yesus. Pastikan kita ikut Yesus. Dan kalau sampai hari ini, saat ini, dari teman-teman ada yang menyaksikan dan masih belum terima Yesus, taruh tangan di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa pada hari ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berjanji, dengan pertolongan-Mu, saya akan hidup setia sampai kedatangan Tuhan Yesus. Menjemput di awan-awan yang permai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Ketika kita mengenal pribadi kebenaran itu adalah Yesus, selanjutnya adalah menerima Dia. Tadi baru saja saya ajarkan doa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin kita ditelepon sebagai pemenang sayembara bahwa kita memenangkan sebuah mobil tanpa kita menjemput mobilnya. Tidak mungkin kita mendapatkan hadiah yang terindah dan terbaik kalau kita tidak mengambilnya dan menerimanya. Yesus adalah harta terbaik dari surga yang diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Menjembatani kita dengan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Lalu kita sudah mulai mengenal kebenaran, kita sudah mulai menerima kebenaran, kita buka hati untuk kebenaran. Apa yang terjadi dengan damai sejahtera? Kita buka Yohanes 20 ayat 19.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada saat itu, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-murid juga dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka belum mengerti tentang arti kebangkitan itu. Mereka takut dianiaya, mereka takut dibunuh, mereka takut mati. Mereka juga dalam ketakutan, sama seperti sekarang banyak murid-murid Yesus yang dalam ketakutan. Sama seperti pada waktu itu. Lalu ayat ini dikatakan begini, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan di sini, Yesus bangkit bukan dengan tubuh jasmani secara umum. Murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kalau pintunya dikunci, artinya tidak ada orang yang bisa masuk. Tapi yang terjadi adalah tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tanpa mengetuk pintu, tanpa mencongkel jendela atau lewat pintu belakang. Dia tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Alkitab mengatakan demikian. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Datang dan langsung ada di tengah-tengah mereka. Dengan kondisi pintu terkunci. Artinya, waktu Yesus bangkit, Yesus sudah memiliki tubuh sorgawi. Yang tidak terbatas dimensi tempat dan dimensi waktu. Perkataannya jelas di sini, dia ada di tengah-tengah. Dia bukan di samping, dia bukan di pinggir, dia bukan di belakang, dia bukan di depan, tapi di tengah-tengah. Ketika dia ada di tengah-tengah, dia bilang apa? Damai sejahtera bagi kau. Ketakutan hanya bisa dikalahkan melalui damai sejahtera. Yang hanya ada di dalam pribadi yang namanya Yesus. Dia datang membawa damai sejahtera. Kok bisa, Pak? Perhatikan di sini peristiwanya. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah. Baru setelah itu ada damai sejahtera. Tengah-tengah berbicara tentang fokus, center, pusat. Matius 18 ayat 20 mengatakan begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Menorah adalah lambang hadirat Allah. Menorah mempunyai 7 kaki dian. Tapi 3 kiri dan 3 kanan mengarah kepada pusat di tengah. Di mana kaki tengah daripada menorah adalah tempat pengisian minyak. Jadi minyak di 3 kaki dian menorah dan sebelah kiri dan 3 kaki dian menorah sebelah kanan, minyaknya berasal dari yang tengah. Tuhan Yesus mau ditaruh di tengah-tengah supaya sempurna, supaya berkatnya sempurna, kasihnya sempurna, perlindungannya sempurna, penyertaannya sempurna. Yang setuju katakan amin. Dia mau kita taruh di tengah-tengah sebagai pusat, sebagai fokus, sebagai center. Sayangnya, banyak orang tidak berfokus kepada Tuhan. Padahal Alkitab sudah mengajarkan bahwa fokusnya hanya kepada Tuhan. Pusat, titik, center, tengah, hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Alkitab sudah mengajarkan banyak hal. Ketika Daud kecil melawan Goliat, dia tidak berfokus kepada Goliat, tapi dia berfokus kepada Allah yang akan membela dia. Allahnya yang besar, bukan Goliatnya yang besar.
hari-hari ini banyak goncangan. Tapi percayalah, ketika kita berfokus kepada Yesus, maka Dia adalah sempurna. Kutuk akan berubah jadi berkat. Kesakitan akan berubah jadi kesembuhan. Keterikatan akan berubah jadi keterlepasan. Banyak hal yang tidak benar akan diubah menjadi kebenaran. Yang terpenting adalah fokus kepada Yesus. Taruh Dia di pusat semua aspek kehidupan kita. Maka percayalah, berkat-Nya akan sempurna buat kita semua. Saya akan coba ilustrasikan, minta tolong satu kertas dibawa ke mimbar. Kertas putih. Terima kasih. Ini adalah selembar kertas. Saya akan sedikit demonstrasikan tentang kefokusan. Oke. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu di rumah melihat kertas ini, ya, maka apa yang Bapak Ibu lihat? Oke, banyak ragam menjawab. Ada yang jawab lingkaran, ada yang jawab bakso, mungkin ya lapar itu ya bakso. Mungkin ada yang jawab kelereng anak-anak kecil ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, yang berfokus kepada gambar di kertas ini angkat tangan. Oke, saya nggak bisa lihat tapi Tuhan lihat. Sekarang yang berfokus kepada kertas ini, angkat tangan. Tapi yang tidak berfokus kepada video ini, lipat tangan saja. Oke. Ya. Kita bisa lihat di sini banyak orang akan melihat lingkaran ini. Lingkaran ini menggambarkan kondisi sekarang, yaitu COVID-19. Tapi banyak dari kita lupa bahwa masih banyak area kosong di halaman kertas putih ini yang bisa kita gambar dan membuat gambar ini menjadi bermakna dan indah. Kalau kita fokusnya hanya kepada titik hitam ini, sedangkan kita tidak berfokus kepada sumber segala sumber yaitu Yesus, maka kita akan mengalami hal-hal yang negatif. Tetapi ketika kita berfokus kepada Yesus, kita jadikan Yesus di tengah-tengah kita, maka percayalah, kertas putih ini bisa menjadi gambar yang indah untuk diisi dan menjadi gambar yang bermakna buat kehidupan kita. Jangan fokus kepada dot hitamnya, tapi fokus kepada kertas putihnya. Yesus adalah sumber segala sumber. Kasih-Nya sempurna, penyertaannya sempurna, berkat-Nya sempurna. Jangan melihat masalah yang ada, tapi kita lihat Yesus yang lebih besar daripada masalah itu. Ketika kita mengundang Yesus dan menaruhkan, memposisikan Dia kepada center di dalam semua aspek kehidupan kita, maka percayalah, damai sejahtera bagi kamu semua. Kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah menerima kebenaran, kita sudah memposisikan kebenaran menjadi pusat center dalam kehidupan kita untuk menerima damai sejahtera dan bagaimana dengan sukacita oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak lama lagi kita akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang sudah tidak ada di sini lagi. Dia ada di sebelah kanan Bapa di surga. Dia sedang menyiapkan tempat buat kita. Dan Dia berjanji, Dia akan jemput kita semua. Amin.
Di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia katakan, kalau nanti aku naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pada saat Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan memberikan penolong. Kita lanjut di ayat 17. Penolong yang mana? Penolong yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Makanya Tuhannya orang Kristen tidak terlihat. Dunia tidak melihat dan tidak mengenal. Makanya dunia juga membunuh Yesus, membenci Yesus. Gerakan yang akan terjadi belakangan ini dan akan datang, itu adalah gerakan anti Kristus, bukan anti Allah. Yesus dibenci oleh dunia, karena Yesus tidak dikenal oleh dunia. Ya. Tetapi dia katakan, kita semua mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus akan memberikan yang namanya roh kebenaran. Lanjut ayat 18. Dan dikatakan di sini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janjinya ya dan amin. Dia bukan hanya berikan roh kudus, roh penghibur, roh penolong. Tetapi dia berjanji dia akan jemput kita. Pada saat dia jemput kita, sukacita kita sempurna. Sukacita oleh Roh Kudus artinya Roh Kudus akan membawa kita mengenal dia lebih lagi dan menuntun kita untuk akhirnya dikuduskan dan dibenarkan, akhirnya diselamatkan. Sukacita oleh Roh Kudus berbicara tentang kedatangan yang kedua kalinya. Ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita menjaga kekudusan hidup kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, maka percayalah, pada saatnya nanti, dia akan datang kembali kepada kita, membawa kita selama-lamanya di surga, dan sukacita Roh Kudus akan penuh buat kita, akan sempurna buat kita. Itulah yang dibicarakan tentang kerajaan Allah, mengenal kebenaran, menerima kebenaran, memposisikan kebenaran di tengah-tengah semua aspek kehidupan kita. Bahkan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Sehingga akhirnya sukacita kita sempurna. Karena kita akan berada bersama Yesus di kerajaan Allah selama-lamanya. Amin. Musik saya undang untuk maju ke depan. Ingat, pemerintah belakangan ini mencanangkan untuk berdamai dengan COVID-19. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendukung wacana pemerintah. Karena Amsal mengatakan takutlah akan Tuhan dan Raja dan jangan melawan terhadap keduanya. Satu-satunya jalan adalah pilihlah Yesus. Kenapa? Karena dengan memilih Yesus, kita akan berjalan dalam kebenaran. Karena kita mengenal kebenaran. Dan ketika kita menerima kebenaran itu, maka damai sejahtera akan dilimpahkan bagi kita. Damai sejahtera yang sempurna. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus akan menuntun kita. Dan pada akhirnya, sukacita kita juga sempurna. Oleh sebab itu, mari kita jangan takut, tapi kita mulai belajar tentang kebenaran dan ada dalam kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku.
cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Kita ulang dari awal. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yaralabasya karadabaya ralabasti kiralabasya karadabasya Kuriarabasya karadabaya ralabasti kiralabasya karadabasya. Terima kasih Tuhan buat firman bahwa kami tidak seharusnya ada dalam ketakutan, karena kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah warga negara kerajaan Allah. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengenal kebenaran, ketika kami menerima kebenaran dalam hidup kami dan memposisikannya di tengah-tengah sebagai pusat, sebagai center dari semua aspek kehidupan kami, maka damai sejahtera dari Allah yang sempurna akan ada di hidup kami. Dan bahkan Roh Kudus yang dijanjikan akan selalu diam di dalam tubuh kami, menuntun setiap dari kami, sehingga pada akhirnya, pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali, saya percaya sukacita kami akan menjadi sempurna. Terima kasih Abah buat firman. Terima kasih. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Kuriada basyakar da bayar bastikira basyakar. Jesus. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu 2000 tahun yang lalu setelah Engkau bangkit, Engkau mengelilingi kami, mendatangi kami pribadi lepas pribadi untuk menguatkan setiap dari kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, sehingga Engkau berbicara melalui firman kebenaran-Mu untuk tidak takut, tapi pilihlah Yesus. Bapa dalam surga,
Berkati anak-anakmu. Berkati anak-anakmu. Sehingga rantai-rantai ketakutan yang merantai mereka saat ini juga terputus dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran selalu ada dalam hidup mereka. Kebenaran selalu ada di tengah-tengah mereka. Kebenaran yang adalah pribadi Yesus selalu memberikan damai sejahtera buat mereka. Bahkan tidak membiarkan mereka menjadi yatim piatu. Tapi ada saatnya Engkau akan datang kembali menjemput kami semua, sehingga sukacita kami penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba. Terima kasih buat kebaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Damai sejahtera serta shalom daripada Allah Bapa di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.